Intercultural Festival, tukaran budaya baik dari Eropa, Asia, Amerika, dan adat Spanyol. Proyek akhir ya sebagai pengganti UAS. Sofi, nilai-nilai, bahkan itu gastrodiplomasi. Psikologi Hindu ya. Ini budaya yang luar biasa. Drama dan Texas ada peran. Satu ruangan itu bernyanyi 3-4 kebudayaan yang ada di Thailand. Identik dengan gajah putih. Nah, itu ada yang namanya matador. Favoritnya adalah orang luar melihat invest kendala yang signifikan gitu kan. Nah, rektor itu memiliki program yang mirip. Okay. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Bagaimana puasa kalian hari ini? Masih kuat kan? Tentunya masih dong. Selamat datang di Podcast Elite, di mana podcast kita ngobrol santai dan berbagi wawasan-wawasan yang luas dan unik nih. Dan di podcast kali ini kita punya tema yang cukup spesial, yaitu Invest, Stories, Flavors, and Cultural Expression. Sebuah festival yang memberikan cerita dan cita rasa dan ekspresi budaya dari berbagai negara di dunia ini. Nah, bukan cuma tema kita saja yang spesial, kita juga kedatangan tamu yang spesial juga, yaitu yang pertama yaitu ada Mr. Wildy. Tepuk tangan sendiri. Jadi dan beliau ini seorang akademisi dan juga dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta yang akan membagikan pandangan seorang akademisi tentang bagaimana perjalanan festival budaya ini. Dan yang kedua yaitu ketua dari Invest ini sendiri, ketua dari festival budaya, yaitu adalah Najih. Oke, mandiri lagi ya. Nggak ada audiens ya, mandiri. Najih ini adalah ketua dari Investnya sendiri. Pasti dia kan tahu dong jalannya gimana, dan dia akan sedikit menceritakan bagaimana proses festival budaya ini berjalan dengan sukses. Nah, ini tiket ya, Mister. Sebelum kita menyelam jauh tentang Invest ya, aku mau tanya dulu sama Mr. Wildy dan Mas Najih, yaitu tentang Invest. Yang pertama, apa sih itu Invest? Dari Mas Najih dulu, dari ketuanya pasti tahu dong. Oke, mungkin Invest kan singkatan dari Intercultural Festival. Nah, apa sih Invest itu? Nah, Invest itu adalah festival budaya yang mungkin merayakan dan mempromosikan budaya-budaya dari berbagai macam negara, baik di Asia, Eropa, Amerika, dan benua-benua lainnya, untuk kita yang di sini adalah di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, agar kita tahu budaya dari berbagai macam negara tersebut. Nah, apa sih tujuan Invest tersebut? Nah, tujuannya yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan antar budaya dan kemudian meningkatkan toleransi antar budaya. Nah, yang kedua ada mempromosikan pertukaran budaya baik dari Eropa, Asia, Amerika, dan benua-benua lainnya. Nah, yang ketiga ada merayakan kekayaan dan keindahan akan budaya yang sangat beragam di dunia ini. Kayak contohnya itu ada dari Italia mungkin ada dramanya, mungkin ada tariannya. Kemudian dari Thailandnya itu banyak sekali keindahan, keunikan yang negara itu miliki, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan apresiasi terhadap perbedaan budaya yang ada di dunia ini. Gokil. Keren. Dan yang membuat festival ini tuh berbeda dari festival-festival yang lain tuh apa sih? Apakah ini karena dari sastra Inggris yang akan berbeda dari prodi-prodi lainnya atau? Oke. Mungkin yang membedakan antara prodi sastra Inggris dan yang lain di sini adalah banyak sekali negara yang tampil. Di Invest kemarin itu ada 8 negara. Itu ada dari berbagai macam benua. Nah, mereka itu menampilkan makanan, kemudian kebudayaannya, kemudian pakaiannya, dan masih banyak lagi. Dan di dalam Invest tersebut, mereka itu menggambarkan, oh ini negara kayak dari contohnya nih dari Brazil. Oh, ini Brazil ini kayak gini. Nah, kemudian Italia ini kayak gini. Nah, Spanyol kayak gini. Nah, di Invest tersebut orang-orang yang awam yang tidak tahu mungkin kebudayaan di Brazil, makanan di Italia, ataupun baju adat Spanyol, mereka pun menjadi tahu kalau kayak di dunia ini masih banyak sekali mungkin kebudayaan yang tidak mereka ketahui. Gokil banget ya. Berarti kita nggak harus jauh-jauh ke negara luar, datang ke UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, untuk
Mr. Wildy ini. Wait, mana ini? Mr. Wildy. Iya. Dari sudut pandang akademisi. Iya. Bagaimana acara seperti Invest ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman lintas budaya para mahasiswa-mahasiswanya? Oke. Saya pikir jawaban dari Najih tadi ya sudah cukup representatif ya. Udah cocok jadi akademisi sebenarnya. Udah cukup lengkap ya. Mungkin jawaban saya malah lebih singkat daripada jawabannya Najih. Jadi sebelum mungkin menjawab ya, bagaimana invest kaitannya invest ya dengan pemahaman budaya. Sedikit ya cerita terkait dengan invest. Jadi invest itu kan salah satu project di program studi sastra Inggris, di mana mahasiswa semester 3 yang ngambil mata kuliah Intercultural Communication itu mengadakan project akhir ya sebagai pengganti UAS. Nah, salah satu tujuan dari Intercultural Communication, mata kuliah tersebut atau Intercom, itu adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam ya terkait dengan perbedaan budaya dan bagaimana budaya tersebut mampu kemudian untuk membentuk nilai, perilaku, bahkan komunikasi lintas masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana seseorang kemudian memahami ya berbagai budaya di negara ini yang sangat banyak hanya dengan teori ataupun belajar di kelas ya, tentu amat sangat tidak cukup. Oleh karena itu harusnya mata kuliah ini penuh dengan praktik. Nah, maka hal tersebutlah yang kemudian memunculkan ide ya untuk membuat proyek akhir berupa invest, di mana para mahasiswa kemudian merepresentasikan ya dan juga mewakili beberapa negara, kemudian menghidangkan makanan, kemudian membuat drama dan lain sebagainya seperti itu. Nah, harapannya apa ketika mereka mempraktekkan ya apa yang mereka pahami dari teori tersebut? Harapannya adalah ya itu tadi, mereka memiliki wawasan ya terkait dengan perbedaan budaya di negara ini yang begitu banyak, sehingga hal tersebut mereka dapat mengapresiasi ya ragam budaya di nggak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dengan hal tersebut nantinya dapat mengurangi ya stereotip atau anggapan yang kurang tepat dari mungkin orang-orang Tiongkok, kok mereka identik seperti ini sih, orang-orang mungkin Spanyol ataupun dari Afrika identik dengan seperti itu. Itu harapannya ketika mereka mengapresiasi ya ragam atau perbedaan budaya itu, mereka nantinya dapat mengurangi stereotip hingga pada akhirnya mampu kemudian untuk mengembangkan komunikasi lintas budaya secara efektif. Outputnya harapannya nanti mahasiswa ataupun lulusan sastra Inggris ya siap mereka untuk mengembangkan komunikasi lintas budaya untuk berinteraksi dengan masyarakat global ya, tidak hanya dalam aspek akademis tapi juga di kancah profesional seperti itu. Agak hening ya sepertinya ya. Seperti kuliah ya. Manfaatnya gede banget. Dan tadi ingat Mr. Wildy bilang apa? Itu sebagai pengganti UAS loh. Udahlah bikin festival seneng-seneng. Nilainya otomatis A atau apa? Nilainya otomatis sesuai dengan jerih payah dan usaha. Ya, kalau usahanya maksimal otomatis nilainya juga akan maksimal gitu. Tapi selama ini sepertinya nilainya kebanyakan mayoritas maksimal ya, jadi ya. Maksimal. Seperti itu. Yang kedua, di acara invest ini kan yang terutama bagi saya tuh yang saya nanti-nantikan tuh makanannya. Salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu untuk dari Mas Nasi dulu nih, Mas Nasi lagi di invest tahun ini. Makan apa yang paling menarik perhatian pengunjung menurut Mas Najih? Dan apakah ada cerita unik dari peserta yang mencoba makanan dari negara lain itu? Contoh dari saya tuh, karena saya itu nggak keluar dari stand, disuruh di stand terus jaga ya ketua saya. Itu tuh aku nggak bisa nyicipin semua ya. Pas bisa keluar keliling-keliling habis semua. Habis semua. Kalau nggak salah tuh yang saya kan itu dari kelas Belgia tuh, negara Belgia tuh nyediain coklat. Ya cuma itu aja, berarti ya favoritku itu aja sih. Nah, bagaimana dari Mas Najih? Oke, mungkin dari makanan ya.
untuk dari makanan sendiri, jujur dari 8 negara, aku sama sekali nggak kebagian satu makanan pun. Karena mungkin antusias dari para pengunjung yang mungkin datang ke acara Invest untuk mendapatkan makanan gratis atau apalah yang namanya juga mahasiswa, kalau ada makanan gratis pasti mungkin bakal datang. Nah, kalau dari aku sendiri, untuk makanan yang mungkin menjadi favorit, aku cuma nyoba itu suatu makanan dari negaraku sendiri, yaitu Italia. Italia di situ nyediain spaghetti. Nah, ceritanya untuk kelasku ini itu nyediain sampai mungkin 1 baskom. Nah, 1 baskom itu banyak banget. Tapi itu cuma dalam waktu setengah jam lebih dikit itu udah ludes. Nah, padahal dari aku sendiri aku nyobain makananku sendiri itu padahal kurang asin. Nah, tapi kenapa dari kurang asinnya itu dari makan kurang asin itu bisa habis itu? Apakah mahasiswa itu yang penting makan? Nggak merasakan apa yang dirasa, apa yang dimakan. Yang penting mereka makan, mereka kenyang dan udah. Dan aku cuma ngerasain satu itu dari makanan dari negaraku sendiri, yaitu spaghetti. Walaupun ya emang kurang asin, ya tapi ya spaghetti ya rasanya kayak gitu. Tapi mungkin itu yang menjadi sebuah pengalaman menarik sih. Walaupun rasanya kurang enak atau kurang flavorful atau apa, tapi juga masih bisa habis karena di hadapan mahasiswa-mahasiswa yang sedang kelaparan. Atau jangan-jangan memang rasa aslinya seperti itu, kurang asin. Lidah kita kan terbiasa dengan yang asin, micin ya. Memang seperti itu sebenarnya. Aslinya seperti itu. Kamu dikasih rasa asli internasional. Ternyata kurang asin. Nah, itu yang asli harusnya. Karena lidah-lidah desa yang sering micin-micin ini rasanya kurang asin dengan kurang sasa kan. Atau mungkin itu pertanda kelas Anda seru bikin bisnis. Wah, mungkin ya. Walaupun kurang asin. Iya, kurang asin. Oke, selanjutnya untuk Mr. Wildy. Menurut Mr., bagaimana makanan bisa menjadi alat yang kuat dalam memperkenalkan budaya suatu negara maupun daerah? Atau ada hal-hal lain selain makanan yang itu kuat, mungkin lebih kuat untuk memperkenalkan budayanya itu, Mr. Iya, kalau berbicara budaya itu kan merupakan produk dari suatu masyarakat tertentu seperti itu. Dan budaya sendiri pun ragamnya banyak ya, salah satunya adalah makanan. Dan saya sepakat kalau misalkan makanan itu dikatakan sebagai salah satu elemen dari budaya yang memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas dari suatu negara tertentu. Seperti itu. Karena kenapa? Makanan itu bukan hanya soal lezat atau tidak lezat, karena di balik itu semua itu mencerminkan suatu filosofi suatu masyarakat tertentu, kemudian nilai-nilai yang dipegang, tradisi, bahkan cara penyajian orang-orang yang mengkonsumsinya seperti itu. Contoh kasusnya adalah mungkin ini sushi atau sushi dari Jepang ataupun pasta dari Italia. Sushi ataupun pasta itu memiliki filosofi tersendiri ternyata. Kalau sushi filosofinya adalah kesederhanaan. Nah, kalau misalkan pasta itu lebih ke kebersamaan berdasarkan tradisi kuliner di Italia. Nah, selain makanan itu sebagai elemen budaya, makanan itu juga ternyata memiliki dampak atau signifikansi untuk menjadi alat diplomasi untuk menghubungkan antara kedua negara. Bagaimana pada akhirnya kita tahu Korea makanan-makanan Korea kemudian makan makanan Jepang di sini itu kan dihidangkan kemudian berdasarkan atribut-atributnya. Nggak ada kemudian makanan Korea kemudian atribut kayak warteg kayak gitu kan nggak ada. Atau kayak makanan Jepang sushi itu kan identiknya dengan seperti makanan yang berjalan kayak gitu gak ada makanan sushi kok nunjuk-nunjuk kayak warteg, nggak ada. Nah, itulah salah satu filosofinya, bagaimana kemudian makanan di balik itu semua terdapat filosofi, nilai-nilai, bahkan bagaimana kemudian kita dari awalnya suka makanan tertentu bagaimana kemudian Korea ataupun Jepang kemudian membuka makanan restoran
di Indonesia yang khususnya mengeksplorasi atau menghidangkan masakan-masakan khas negara tersebut, contohnya sushi ataupun Korea ya, seperti itu kimchi. Nah awalnya ya mungkin kita dari suka dulu nih, mencoba suka dan sebagainya. Ternyata setelah suka nggak sampai di situ, muncul kesukaan, kecintaan ya terhadap negara tersebut, hingga pada akhirnya mereka browsing nih, paling nggak browsing, kemudian mempelajari ya terkait dengan negara Jepang ataupun Korea, kemudian bahasanya, aspek budaya dan lain sebagainya. Bisa jadi dari makanan yang simple itu aja ya, mereka memiliki keinginan yang kuat pada akhirnya mereka untuk pergi ke negara tersebut. Nah itu adalah salah satu alat diplomasi ya saat ini. Makanya ada istilah kalau misalkan di dalam kajian hubungan internasional itu gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi itu adalah makanan ya sebagai alat diplomasi antara kedua negara. Bagaimana makanan itu mampu kemudian mempererat hubungan ya antara dua negara atau beberapa negara. Dan juga makanan memiliki banyak sekali ya makna filosofi dan sebagainya. Contoh kasus ya, kalau semasa saya kuliah di UK ketika itu di London, ada salah satu restoran Indonesia yang salah satu menu andalannya itu adalah nasi kuning. Jadi market restoran tersebut itu bukan hanya warga negara Indonesia yang sedang kuliah ataupun kerja di London, tapi juga warga lokal di sana, orang-orang bule ya istilahnya seperti itu. Dan banyak juga, salah satu menu yang larisnya itu adalah nasi kuning itu tadi. Dan staffnya itu tidak hanya menghidangkan nasi kuning aja and that's it gitu selesai, tapi secara ramah dia juga memperkenalkan nasi kuning, kayak contoh filosofi, makna, asal usul nasi kuning. Saya yakin meskipun kamu dari mana, Jawa ya? Dari Jawa. Kamu dari mana, Rayana? Jawa ya? Kamu Jawa mana, Rayana? Boyolali. Kamu dari mana? Dari Rembang. Rembang. Saya tanya nih kalau gitu ya, nasi kuning. Tahu nggak sih arti makna nasi kuning? Kenapa harus kuning? Gak tahu. Jauh dipertanyakan ini, dipertanyakan orang kejawaannya ini nasi kuning. Biasanya kalau misalkan orang tua kalian ya bikin nasi kuning atau pesan nasi kuning, apakah setiap hari? Enggak kan? Enggak. Dalam apa, momen apa? Perayaan, exactly. Ya, karena nasi kuning itu memiliki sejarah ya yang cukup kuat itu di Jawa, khususnya adalah pada masa kerajaan Hindu ketika itu di Jawa. Maknanya ya warna kuning itu melambangkan emas. Maknanya adalah apa kalau misalkan emas itu apa kira-kira? Wealth. Kekayaan, exactly, kemakmuran dan lain sebagainya. Nasi kuning kalau misalkan perayaan itu dibentuknya seperti apa? Benar, tumpeng, kerucut, ya kan. Kalau misalkan ada perayaan apa pasti kan potong tumpeng dan lain sebagainya. Kerucut itu juga melambangkan Gunung Meru. Gunung Meru itu adalah gunung mitologi Hindu ya. Ketika itu di mana tempat bersemayamnya para dewa-dewa seperti itu. Nah, waktunya pun ya untuk memakan nasi kuning pun juga tidak setiap hari. Biasanya umumnya adalah nasi kuning itu hadir ya ketika ada perayaan-perayaan atau ada momen spesial. Contohnya apa? Kayak pernikahan, lahiran seorang anak atau perayaan-perayaan yang lainnya. Kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah itulah yang dimaksud makanan ya sebagai untuk mempererat hubungan antar mungkin negara ataupun masyarakat tertentu, karena makanan itu ternyata membawa nilai tradisi yang unik sekali. Bahkan orang Jawa nggak tahu ternyata nasi kuning kan. Nasionalisme saya dipertanyakan nih. Oke, ini pertanyaan langsung terakhir nih, Mister. Selain makanan, di Invest juga kan menghadirkan berbagai seni budaya yang luar biasa. Seperti di kelas saya itu Egypt itu kan drama, ada drama, dan Texas ada penampilan musik juga ada, dan sama Belgia kalau nggak salah tari itu. Nah, dari Najih nih, Mas Najih dulu, ada nggak pertunjukan seni yang berkesan di Invest tahun 2024 atau tahun kemarin tuh? Mungkin ada penampilan yang mendapat sambutan meriah dari penonton, yang paling meriah tuh menurut. Oke. Untuk yang mendapatkan sambutan yang meriah dulu ya. Untuk yang mendapatkan sambutan yang meriah dari penonton itu dari negara bagian, dari Texas. Dari Amerika itu kan mereka membawakan sebuah lagu
sebuah lagu yang itu juga menjelaskan tentang Texas itu sendiri. Nah, kemudian para para yang hadir di situ itu kebanyakan tahu lagunya. Oh, iya. Nah, karena kebanyakan tahu lagunya, ketika yang menampilkan itu tampil di depan, jadi mereka itu tahu lagunya, mereka juga sambil bernyanyi. Nah, karena mereka tahu, mereka juga sambil bernyanyi, kayak satu ruangan itu bernyanyi, kayak rasanya itu ada feel yang kayak gimana gitu. Ya. Nah, itu yang mendapatkan sesuatu yang apresiasi lah dari penonton. Nah, untuk yang penampilan yang mungkin dari aku, mungkin penampilan yang bagus yang terbaik gitu kan, itu yang ada dua. Yang pertama itu dari Thailand. Itu juga Thailand itu adalah, kalau mungkin teman-teman tahu, adalah yang mendapatkan juara satu. Nah, penampilan dari Thailand itu bukan hanya menampilkan satu penampilan saja, tapi menampilkan kurang lebih 3-4 kebudayaan yang ada di Thailand. Jadi penonton yang hadir di situ, mereka tahu enggak cuma satu kebudayaan yang ada di Thailand, tapi lebih dari satu. Dan kemudian moderator yang membawakan itu juga sangat-sangat menggambarkan gitu loh, menggambarkan kalau Thailand tuh kayak gini. Dari awal itu ada kan Thailand itu identik dengan gajah putih. Nah, itu ada yang cosplay menjadi gajah, kemudian ada lagi Thailand dengan tariannya, kemudian yang selanjutnya ada Thailand yang Thailand itu kebanyakan agamanya agama Buddha atau tapi itu menampilkan yang mereka itu kayak menyembah sesuatu yang emang kayak didewakan di Thailand kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada dari negara Spanyol. Nah, kenapa aku bilang negara Spanyol ya? Karena yang pertama aku sangat suka yang namanya negara Spanyol. Dari arsitekturnya, dari bangunan-bangunan yang indah banget, kemudian dari culture mereka yang kayak beda banget dari orang Indonesia gitu. Apalagi bangunan-bangunan yang berada di Catalunya, di Barcelona itu kayak indah banget. Kayak ya wishlistku, mungkin aku kalau bisa itu ingin pergi ke Barcelona, ingin kayak setidaknya itu kayak melihat kayak keindahan arsitekturnya, kemudian melihat makanannya, kemudian orang-orangnya, kemudian budayanya. Nah, ketika Spanyol itu menampilkan, yang pertama adalah menampilkan yang namanya matador. Jadi kayak ada yang jadi banteng dan ada yang jadi satunya yang jadi itunya bantengnya. Ya pegang kain merahnya. Nah, itu bagus juga, dan mereka menampilkan dua penampilan, yang dari satu banteng itu sama yang satunya lagi itu tarian. Dan tariannya itu menurut compact banget. Mereka itu kayak tariannya bagus, kemudian mereka menggunakan kipas, menggunakan gerakan tangan, gerakan kakinya sama semuanya. Kayaknya ada 6 penari deh kalau nggak salah ya. Dan 6 penari itu mereka kompak dan compact semua gerakannya, kemudian dari gerakan tangan, gerakan kaki, kemudian mungkin mereka juga filosofinya juga bagus gitu. Nah, mungkin itu sih. Gokil banget ya. Lihat ini, nggak usah jauh-jauh loh, tinggal ke UIN atau Masjid Surakarta saja bisa menikmati hal yang di luar negara kita tuh. Gokil memang. UIN-nya unggul memang. Uhuy. UIN kan U-nya unggul itu, Mister. Dan uhuy. Oh iya, spontan. Nah, ini yang untuk Mr. Wildy. Menurut Mister, bagaimana seni dan ekspresi budaya bisa menjadi jembatan dalam komunikasi antar budaya? Dan ini pertanyaan ini personal ya, Mister. Ini menurut Mister, karena Mister kan salah satu penilai dari kelas itu semester 3 itu ya. Mana yang paling favorit Mister yang mana dari semua negara? Dari semua negara, favoritnya adalah semuanya. salah satu Mister. Semuanya kan ini memberikan effort ya, usaha yang luar biasa. Gini, soalnya di dalam penilaian ini ya, rubrik penilaian atau indikator yang dinilai itu kan banyak sekali ya. Ada makanan, kemudian ada kekompakan, ada kemudian dress ya. Kemudian ada booth dan sebagainya. Nah, negara itu nggak ada yang mereka itu bagus secara keseluruhan kayak gitu. Konsisten ya, semuanya bagus nggak ada. Jadi ada negara itu cenderung untuk bagus di salah satu atau mungkin salah dua seperti itu. Jadi kayak mana favoritnya ini agak susah
depends. Maksudnya pertanyaannya adalah makanan favorit dari mana? Itu mungkin gampang gitu kan. Kalau dress favorit dari mana? Boot favorit dari mana? Nah gitu. Nah kalau misalkan negara favorit, susah semua. Karena saya melihat itu gini, luar biasa ya. Kalau misalkan orang luar melihat Invest itu kan seperti perayaan atau festival satu hari saja, bahkan nggak ada satu hari, kayak dari pagi ke siang toh ya, setengah hari toh itu. Tapi di balik layarnya itu, jadi para mahasiswa itu kamu prepare berapa lama? Invest itu berminggu-minggu kan? Iya. Minggu banyak banget yang harus dipikirkan kan, mulai dari acara, latihan, bootnya, bikin itu kan, kostumnya dan lain sebagainya, itu banyak banget itu. Harusnya sih lebih dari 2 SKS itu ya, karena banyak sekali aspek yang harus, dan alhamdulillah nggak ada kendala yang signifikan gitu kan, dan menariknya ini ternyata sudah diketahui oleh Bapak Rektor kayak gitu, ternyata di program studi sastra Inggris itu ada acara seperti Invest yang cukup meriah. Jadi ini sekedar informasi di Rektor itu memiliki program yang mirip ya, serupa tapi konteksnya, skopnya itu lebih luas, kurang lebih seperti festival budaya juga, tapi mengundang mahasiswa asing yang mereka sekolah menjadi mahasiswa di beberapa universitas di Indonesia. Jadi diundang untuk datang ke sini ya, kemudian mereka diminta untuk menghias bus, kemudian merepresentasikan budayanya gitu ya, dari aspek kostum, kemudian makanan juga, dan nanti mungkin akan ada penampilan. Harapannya kalau waktunya cocok, nanti Invest berikutnya itu nantinya akan dibarengkan ya, jadwalnya akan dibarengkan dengan jadwal yang dari universitas itu. Jadi kegiatannya lebih besar, kemudian di luar ya, kegiatan di outdoor, dengan mungkin nanti member ya, ataupun anggota peserta yang lebih banyak itu, yang bahkan banyak yang dari orang asingnya sendiri. Orang asing akan merepresentasikan negara mereka sendiri. Jadi nanti mungkin salah satu policy-nya, kebijakannya adalah yang sudah ada orang asing sebagai peserta, jadi negaranya nggak boleh dipilih. Jadi supaya mahasiswa sastra Inggris itu memilih negaranya, kan lebih pintar mereka merepresentasikan negaranya seperti itu. Nah, berkaitan dengan yang tadi ya, seni, bagaimana seni menjadi jembatan ya komunikasi lintas budaya. Dan menariknya jadi salah satu yang tadi bilang ya, produk budaya itu banyak. Yang sebelumnya kita ngomongin soal makanan menjadi salah satu produk. Seni juga salah satu produk. Nah, tapi seni itu cakupannya luas. Apa aja? Ya, kalau kita ngomong seni banyak ya. Kayak musik, ya kan, ada tari, ada lukisan, ada film dan lain sebagainya. Contoh, kalau misalkan hal yang mungkin negara yang kamu suka ya, terkait dengan mungkin orangnya dan lain sebagainya, kira-kira mana? Jepang. Negara atau budayanya? Orang atau budayanya deh, Jepang. Kenapa? Karena saya suka kenapa suka Jepang? Maksudnya dari mungkin orang-orangnya atau budayanya? Budayanya sih. Kenapa budayanya? Karena setahu saya ya, kalau lihat di film-film dan di animasi itu, Jepang tuh sangat meninggikan itu hormat atau sopan santun. Benar banget. Attitude ya, karakter ya. Apalagi kayak anak-anak gitu ya, hormat kepada orang tua. Bahkan kayak banyak ya kayak video-video singkat itu yang mereka itu nyebrang jalan aja ya, terus dipersilakan ada mobil yang stop dulu, terus mereka jalan, mereka hormat, nunduk gitu ya. Kalau di Indonesia enggak weng gitu ya. Kalau kamu mana aja? Negara mana? Kalau aku sih itu dari tadi, kalau di Eropa itu Spanyol, tapi nanti kalau di Asia itu lebih prefer ke Qatar. Iya. Kenapa Spanyol? Spanyol karena tadi arsitekturnya bagus banget. Kemudian dari orang-orangnya yang makanannya, kemudian budayanya, kemudian pakaiannya yang mungkin itu lebih walaupun Indonesia juga banyak banget budaya, tapi mungkin budaya di Spanyol itu lebih kerasa lebih modern gitu loh. Dan aku ngerasanya di Spanyol itu kayak negara Eropa paling indah dari negara-negara yang lain.
Apalagi mungkin ya aku dari kecil itu udah sering banget nonton Barcelona, Sir. Oh, ya. Karena kamu suka bola. Ya walaupun suka bola kan Oh, iya. banyak liga Oke. gitu, Sir ya. Exactly. Ada Italia, Inggris dan yang lain, tapi Nah. kok lebih menarik di Spanyol itu, Sir. Oke. Nah, itulah. Jadi kayak saya merangkap jadi host ya kayaknya. Hanya nanya jadinya. Ya, itu tadi. Kalau misalkan kemudian saya tanya ya, kamu tahu dari mana hal itu? Kamu tahu dari mana kayak Jepang itu banyak kayak orang-orang tuh lebih respect kepada orang yang lainnya atau bahkan orang yang lebih tua dari film. Kamu juga dari bola itu Iya, ya, dari dari bola. tontonan juga. Nah, itu adalah salah satu seni ya kan, film itu seni, masuk dari seni. Ada tadi ya, tarian, musik, kemudian lukisan dan lain sebagainya. Karena seni itu ya mungkin itu lebih ke mereka mampu merepresentasikan ya suatu identitas negara tertentu tanpa menggunakan bahasa verbal. Contoh kalau misalkan musik ya, tanpa katakanlah orang nggak paham banget nih kayak dengan bahasanya, tapi mungkin dengan lantunannya, aransemen musik dan sebagainya, semua orang pasti akan menikmati ya dengan baik. Bahwasanya meskipun ada dua orang ya, mungkin dari Indonesia dan juga dari Thailand, nggak bisa bahasa Korea, kemudian mendengarkan musik Korea, salah satu mungkin K-pop ya yang saat ini sedang digandrungi ya seperti itu. Apalagi yang sudah masuk top listnya di Spotify gitu ya, karena ya enak gitu ya, easy to listen. Nah kalau misalkan mereka mendengarkan ya mereka akan sepakat bahwasanya oh easy to listen, enak ya, meskipun mereka nggak paham nih isinya apa ya kan. Nah itulah salah satunya kenapa yang dimaksud bagaimana seni itu mampu menjadi jembatan ya komunikasi lintas budaya, karena meskipun tanpa bahasa verbal ya nggak paham, sama-sama orang nggak paham nih, kita sama-sama bisa menikmati kayak gitu. Contoh kalau misalkan lukisan tuh nggak ada kata-katanya ya, hanya kayak wajah seorang. Contoh Mona Lisa, gimana orang-orang di dunia ini sepakat bahwasanya Mona Lisa itu salah satu masterpiece di dunia, bahwasanya Mona Lisa itu adalah salah satu lukisan legend ya di dunia yang cuma orang doang ya kan. Bagusnya di mana kalau misalkan orang yang nggak gitu ya, tapi orang sepakat bahwasanya itu bagus ya, karena di situ menunjukkan identitas, kemudian teknik-teknik lukis masa lalu ya, kemudian dengan background atau dengan tone ya, warna yang mungkin dulu nggak sebanyak sekarang ya, teknik melukis kemudian alat-alat melukis, tapi masih bisa kemudian menunjukkan ya dan menghasilkan masterpiece yang sangat-sangat bagus tersebut. Sama sepertinya kayak yang sekarang ya, orang-orang tahu bahwasanya sekarang ya di Indonesia kan banyak yang suka-suka ala Korea kayak gitu ya. Korea mungkin dari fashionnya, mungkin apalagi selain fashionnya, musik ya, lagu. Bahkan orang-orang ya mereka nggak belajar kursus, nggak kursus bahasa Korea, tapi sedikit banyak mereka tahu ya. Ketika ada ini ya huruf-huruf Korea itu mereka bisa baca, meskipun mungkin secara agak tertatih ya, dan juga secara makna nggak benar-benar tahu ya, tapi mereka kadang bisa baca. Itu dari mana? Mereka dari ya K-pop sama K-drama. Nah itulah yang dimaksud seni bagaimana menjadi jembatan ya, komunikasi lintas negara, bahkan untuk dalam perspektif internasional global seperti itu. Oke. Kalau menurut Mister sendiri, budaya di Indonesia yang berkemungkinan cepat banget akan meluas di negara lain itu apa, Mister? Kemungkinan cepat akan meluas, budaya Indonesia sudah banyak kok yang kemudian dipelajari atau mungkin disenangi ya oleh orang-orang asing. Katakanlah gamelan ya, gamelan itu menjadi kurikulum khusus ya di sekolah musik kalau nggak salah di University of Berkeley Amerika. Gamelan itu sendiri menjadi kursus ini ya, salah satu set alat musik yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Dan pengajarnya itu bukan orang Indonesia, pengajarnya adalah orang asli Inggris yang memiliki ketertarikan kuat terhadap gamelan, seni-seninya, sejarah dan sebagainya, belajar di Indonesia, pulang lagi ke Inggris, dan dia mengajarkan kepada orang-orang Inggris di sana. Seperti itu sampai segitunya. Kemudian ada wayang ya, terus kemudian batik kan seni juga, bahkan sekarang sudah menjadi ini ya warisan dunia ya, diakui sebagai warisan dunia ya. Banyak sih sebenarnya kesenian di Indonesia ya yang diapresiasi oleh mata dunia seperti itu.
Oke, keren banget ya. Dari makanan, budaya dan tradisional makanan. Kita puasa-puasa ngomongin makanan. Ya, mana nggak ada minumnya ya. Sebenarnya masih ada lagi yang mau saya tanyakan. Oh ya nggak apa-apa, tanyakan. Tapi katanya Mister. Oh enggak, tanyakan dulu. Udah nggak ada teksnya ya. Ya karena Mister John. Ya nggak seru, pengen lanjut. Tadi katanya Mister ada acara lain. Pengen lanjut ya masih jam segini. Udah habis ya. Ya terima kasih untuk Mister dan Mister Nasir sudah mau menyempatkan waktunya di UMKM di podcast UMKM ini. Oke. Dan Podcast apa? podcast UMKM. Ya, bukan MPS ya dia. Maksudnya UMKM maksudnya ya masih kecil, masih berkembang. Oh, gitu. UMKM. Oke. Nanti kan Belum kita- dapat suntikan modal dari Pak Prabowo. Tujuan kita kan nanti mau ngalahin Karena masih efisiensi lah. Efisiensi. Ini cepat. Jam 3 mati lampu. Efisiensi. Oke, kita terima kasih telah menonton podcast kali ini dan jangan lupa tadi apa yang kata Mister, tahun invest yang akan datang akan lebih besar teman-teman. Bakal banyak ada negara-negara yang lebih banyak tentunya dan budaya-budaya akan dikenakan juga. Ya, sekian dari kami. Gimana? Mau ada penutupnya? Menutupnya pakai doa enggak usah ya. Langsung aja. Nah, terima kasih dan selalu cek YouTube-nya HMPSSI Win Raden Mas Said Surakarta dan jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Mister.